Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 15 Oktober 2020 berjudul Masa Pemeriksaan. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Keadaan orang Yahudi yang tidak percaya itu menggambarkan keadaan orang-orang yang lalai dan tidak percaya di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang dengan sengaja tidak mau tahu mengenai pekerjaan pengasihan imam besar kita. Pada upacara lambang bila mana imam besar memasuki bilik yang maha suci, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci dan dalam sikap yang paling hikmat merendahkan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini, kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari sorga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak mempedulikan amaran itu, maka roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu, dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Akan tetapi Kristus masih mengantarai demi kepentingan manusia, dan terang akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Walaupun pada mulanya hal ini tidak dimengerti oleh orang Advent, tetapi kemudian menjadi jelas pada waktu ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kedudukan mereka yang sebenarnya mulai dibukakan di hadapan mereka. Berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa pencobaan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu-satunya melegakan sejauh yang menyangkut penegasan kedudukan mereka yang benar ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di sorga di atas. Beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan-perhitungan nubuatan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agen-agen iblis memengaruhi kuasa Roh Kudus yang telah membantu pergerakan Advent. Golongan lain yang berpegang teguh bahwa Tuhan telah menuntun mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Dan sementara mereka menunggu, berjaga dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki pekerjaan pelayanan lain, dan dengan mengikutinya oleh imam mereka telah dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja. Mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 451 dan 452. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa Kristus masih mengantarai demi kepentingan manusia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga mendoakan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka benar-benar dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hamba menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi, pelihara mereka, bebaskan mereka dari wabah corona. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka untuk menemukan metode dan cara yang terbaik untuk memberikan pelajaran di tengah-tengah pandemi ini. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi dan persoalan yang terjadi di negara yang kami cintai ini dapat diatasi dengan hikmat dan pengetahuan sorga kepada pemerintah kami. Terpujilah namamu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.